Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Syafi'i selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan diskusi pada siang ini. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Korea. Di sini saya selaku moderator yang akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok saya yakni Rima Azahra dan topik yang akan kita bahas yakni tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Baiklah, adapun susunan acaranya yakni yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, dan yang ketiga yakni sesi penutup. Meningkat acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yakni penyampaian materi. Materi yang pertama yakni yang akan disampaikan oleh Rima Az-Zahra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan menurut bahasa berarti proses, cara, atau perbuatan mendekati. Dalam bahasa Inggris, mendekati terjemahkan dari kata approach yang artinya cara memulai sesuatu. Dengan demikian, pengertian pendekatan artinya cara sesuatu. Dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai cara untuk memulai pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku, harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya luas dan terencana. Artinya memilih pendekatan harus disesuaikan dengan kebutuhan materi yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatan deduktif. Yang ketiga, pendekatan induktif. Yang keempat, pendekatan konsep. Yang kelima, pendekatan proses. Yang keenam, pendekatan saintifik. B. Strategi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Strategi adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai kesadaran khusus. Menurut Camp, strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David Wina Jaya yang menyebutkan bahwa di dalam strategi pembelajaran mengandung makna perencanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu perencanaan pelaksanaan sifat sistem dan kualitas pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan pengetahuan. Baiklah, materi yang saya jelaskan sampai di sini. Kembali kepada moderator. Adapun materi selanjutnya yakni tentang teknik pembelajaran pendidikan Islam. Menurut Gerlach dan Eli, teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah di kelas dengan peserta yang relatif banyak tentunya membutuhkan teknik tersendiri, berbeda dengan penggunaan metode ceramah yang jumlahnya siswanya banyak. Dengan demikian, teknik adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Adapun teknik-teknik dalam pembelajaran Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni mengidentifikasikan dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendidikan belajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Dan yang keempat, memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Nah, kesimpulannya, dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara pendekatan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik dalam pembelajaran. Meskipun begitu, perbedaannya tidak terlalu tegas ataupun jauh. Dan semua istilah itu merupakan satu kesatuan yang saling menunjang untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Nah, meningkat acara yang terakhir yakni sesi penutupan. Marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, apabila terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.